Quran TV. Ini alasan utama kenapa kita membahas tentang masalah bulan Muharram. Karena dia salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan dan Allah melarang kita berbuat dosa atau melakukan kezaliman pada bulan ini. Kemudian teman-teman sekalian perlu juga digarisbawahi bahwasanya bulan Muharram ini, nama Muharram ini terjadi setelah Nabi SAW diutus. Sebelumnya 11 bulan yang lain, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil Ula, Jumadil Thani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Hijrah, 11 bulan semuanya memang sudah dikenal oleh orang-orang jahiliyah. Kecuali bulan Muharram. Mereka dulu menamakan dengan Syawal al-Awwal. Safar al-Awwal. Bulan Safar yang pertama. Kemudian baru bulan kedua mereka katakan Safar gitu ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengganti nama Safar al-Awwal ke bulan Muharram, artinya dimuliakan. Dan bulan ini teman-teman sekalian ya, bulan yang sangat luar biasa ya, karena disandarkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala atau dikenal dengan Syahrullah. Ya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sementara bulan-bulan lain tidak ada yang disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mulianya bulan ini. Karena mulianya bulan ini ya. Dan Az-Zuhri mengatakan kana al-muslimuna yu'azzimuna al-ashhurul hurum. Perlu diketahui bahwasanya para sahabat Nabi, kaum muslimin yang pertama, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, menghormati bulan-bulan yang dimuliakan ini. Sebagaimana dinukil oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya di nomor 17.301. Dan perlu juga Anda ketahui teman-teman sekalian, 4 bulan ini juga sebenarnya dimuliakan oleh orang-orang Quraisy, Rajab, Dzulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Di bulan ini mereka tidak berperang. Mereka betul-betul memuliakan bulan ini, gitu kan? Nah, mereka pada zaman sebelum Nabi SAW diutus, orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab hidup dari peperangan. Hidup dari peperangan. Jadi mereka saling serang satu sama yang lain lalu berebut gembalaan dan seterusnya. Itu zaman jahiliyah tentunya. Tidak kita hubungkan dengan orang-orang Arab sekarang yang masuk Islam dan sudah beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Karena mereka sudah tentu mengikuti syariat Allah SWT. Sebagaimana semua yang mengikuti syariat Allah SWT. Dari orang Melayu, dari orang hitam, dari Afrika, orang bule. Akan sama ada standarisasi syariat Allah SWT. Baik itu mengejar tingkat tertinggi dari akhlak yang mulia. Ya, kemudian menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Juga menjaga hubungan baik dengan manusia. Tapi di masa jahiliyah mereka begitu. Mereka hidup dari peperangan. Maka orang-orang Mekah dulu membentuk satu tim, ya, namanya Ahlun Nasi. Yang Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaman nasi'u ziyadatun fi kufur. Nasi itu ya, adalah tambahan di atas kekufuran mereka. Apa itu nasi? Mereka memuliakan bulan wilayah haram dan mereka memuliakan bulan-bulan dimuliakan ini. Tapi karena mereka hidup dari peperangan, maka di 4 bulan ini susah bagi mereka. Kelamaan kalau mereka tidak berperang. Maka mereka membentuk satu tim, dikenal dengan Ahlun Nasi. Mereka ini khusus punya wewenang untuk mengubah-ubah nama. Misalnya, pas tiba bulan Rajab, mereka tidak boleh berperang. Maka mereka mengatakan, udah, khusus orang ini bisa mengatakan, ini bukan Rajab sekarang. Kita Sya'ban sekarang. Rajab nanti bulan depan aja. Dia ubah-ubah gitu. Atau dia mengganti-ganti nama. Jadi kacau susunan bulan-bulan Hijriyah ini. Kacau sekali pada saat itu. Ya. Misal bulan ini mereka mau perang, pas bulan Dzulqa'dah misalnya. Dzulqa'dah bulan Muharram, mereka ganti, mereka balik. Dzulqa'dah dimajukan di bulan Syawal, Syawal diundurkan. Jadi dikacaukan seperti itu. Sehingga mereka sudah tidak tahu lagi urutan yang sebenarnya. Urutan yang sebenarnya. Kemudian Nabi SAW kembali menata bulan-bulan tersebut. Hadis yang masyhur dalam masalah hadis Bukhari dan Muslim. Dinukil dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ini pas di haji wada, ya, haji perpisahan Nabi SAW dengan umatnya. Karena itu haji pertama dan haji terakhir Nabi SAW. Beliau mengatakan, Az-zamanu kadistadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. Ya. Yawma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya zaman sudah mulai berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi mulai sekarang Nabi SAW tata lagi pada saat itu.
mana Muharram, mana Safar, mana Rabiul Awal, dan urutan yang benar. Sudah kembali lagi. Setelah dikacaukan oleh orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah mereka. As-sanatu 12 syahran. Ketahuilah 1 tahun itu hitungannya 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ya. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Thalathatun ya, mutawaliyatun Dzul Qa'dati wa Dzul Hijjati wa Muharram. 3 bulan yang berentetan berurutan satu sama yang lain. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan bulan Muharram. Bulan 11, bulan 12 dan bulan 1. Ya. Wa Rajabun mudara alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab yang dikenal oleh suku Mudar yang terhimpit antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Itu bulan ke-7 ya. Bulan Jumada di bulan yang ke-6 dan bulan Sya'ban bulan yang ke-8. Maka di sini Nabi SAW dalam hadis sahih ini mengembalikan urutan-urutan yang sudah dikacaukan oleh Ahlun Nasi tadi. Dan menghapus semua tradisi jahiliyah itu. Kemudian teman-teman sekalian, bulan ini, bulan Muharram ini, bulan dikenal dengan bulan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Perhatikan Nabi SAW mengatakan bulan Allah. Dan Nabi SAW tidak pernah menyebutkan ini pada bulan-bulan lain. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan Safar bulannya Allah. Ramadan pun tidak dikatakan bulannya Allah. Bulan ibadah iya. Bulan buat umat Islam iya. Tapi satu-satunya bulan yang dinisbatkan kepada Allah SWT adalah bulan Muharram. Ya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk melaksanakan puasa. Tentu di sini puasa sunnah ya. Sebutkan dalam syarah Sahih Muslim di 8 halaman 55. Artinya, kalau Anda mau cari puasa yang paling afdal sunnah, kayak Senin Kamis, kayak Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulannya ya. Atau nanti ada puasa Tasu'a dan Asyura akan kita singgung, 9 dan 10 Muharram. Ini adalah puasa yang paling afdal. Atau Anda ingin puasa tatawwu namanya, tambahan. Misal Anda pulang, habis sholat subuh pulang ke rumah hari Selasa misal. Kemudian Anda merasa sehat, Anda ingin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa. Maka pada saat itu Anda mengatakan saya ingin puasa. Selama tidak ada yang membatalkan puasa tadi ya, selepas subuh. Anda belum makan, belum minum, belum berhubungan biologis sama istri misalnya. Maka Anda boleh puasa sebagaimana dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Nabi SAW pernah pulang ke rumah beliau, walaupun tidak disebutkan harinya. Ya, tapi yang jelas ini bukan Senin dan Kamis, karena haluan Senin dan Kamis Nabi SAW sudah tidak bertanya lagi tentang makanan. Beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apakah kalian punya makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Berarti hari ini tidak ada makanan di rumah. Kata Nabi SAW, kalau begitu hari ini aku puasa. Dan ini puasa sifatnya tatawu, tambahan. Ya, dan ini bisa Anda lakukan di bulan Muharram, memperbanyak puasa di bulan Muharram. As-Suyuti berkata, rahimahullah, ya, dalam syarah Suyuti ala Sahih Muslim, ya, jadi beliau juga pernah mensyarah Sahih Muslim. Di jilid 3 halaman 252, beliau mengatakan sementara bulan yang dinamakan Syahrullah, dinamakan bulan Allah, sementara bulan lain tidak mendapat gelar itu karena nama ini, bulan Muharram, nama Islami. Berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Nama-nama bulan lain sudah dikenal di masa jahiliyah. Tadi saya sebutkan Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, mereka sudah kenalin. Muharram tidak. Orang-orang jahiliyah dulu menyebutkan bulan Muharram ini dengan Safarul Awwal. Yani Safar sebenarnya bulan kedua ya, dan mereka mengatakan Safar yang pertama. Kemudian ketika Islam datang, Allah mengganti namanya dengan bulan Al-Muharram, artinya termuliakan. Dan nama ini, ya, sehingga nama bulan ini Allah sandarkan kepada dirinya itu dikenal dengan Syahrullah. Juga nama bulan ini diberikan juga julukan ya, dengan Syahrullahil Asam. Artinya bulan Allah yang sunyi. Makna sunyi di sini artinya muliakan. Sunyi dari dosa, ya, sunyi dari pelanggaran.
di bulan Muharram itu. Ini jadi bulan-bulan yang kita muliakan ya. Jangan lupa subscribe di Quran TV.